Metode Reinke. Kelompok 5. Metode Reinke. Metode Reinke adalah metode penentuan prioritas dalam pengambilan keputusan dengan pendekatan kuantitatif. Metode ini merupakan metode dengan mempergunakan skor. Nilai skor berkisar 1-5 atas rangkaian kriteria, yaitu 1. Magnitude of the problem, yaitu besarnya masalah yang dapat dilihat dari persen atau jumlah kelompok yang terkena masalah. Keterlibatan masyarakat serta kepentingan instansi yang terkait. Semakin besar suatu masalah, maka semakin besar skor yang dapat diberikan. Kemudian yang kedua ada I. I yaitu importansi atau kegawatan masalah, yaitu tingginya angka morbiditas dan mortalitas serta kecenderungan dari waktu ke waktu. Semakin gawat suatu masalah, maka semakin besar skor yang dapat diberikan. Kemudian yang ketiga ada V, yaitu vulnerability, yaitu adalah sensitif atau tidaknya pemecahan masalah dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sensitivitasnya dapat diketahui dari perkiraan hasil atau output yang diperoleh dibandingkan dengan pengorbanan atau input yang dipergunakan. Semakin sensitif suatu pemecahan masalah, maka semakin besar skor yang dapat diberikan. Kemudian yang keempat ada cost atau biaya dana yang dipergunakan untuk melaksanakan pemecahan masalah. Semakin besar biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemecahan masalah, maka semakin kecil skor yang dapat diberikan. Kemudian yang kelima ada P, yaitu prioritas atau pemecahan masalah. Prioritas atau pemecahan masalah dapat diperoleh dengan menggunakan rumus, yaitu P sama dengan M dikali V dikali I dibagi C. Identifikasi masalah. Berdasarkan rekap data yang didapatkan dari desa melalui observasi, diperoleh beberapa masalah kesehatan di desa tersebut. Adapun masalah kesehatan yang didapat di antara lain, yang pertama, diabetes. Terdapat sekitar 40% yang menderita penyakit tersebut. 20% diantaranya sembuh dalam waktu 3-4 bulan dengan biaya 1,5 sampai 2 juta. Yang kedua, kolesterol. Terdapat sekitar 60% yang menderita penyakit tersebut. 25% diantaranya pulih dalam waktu 3-6 bulan dengan rata-rata biaya 1,5 sampai 2,5 juta. Yang ketiga, TBC. Terdapat sekitar 20% yang menderita penyakit tersebut. 17% diantaranya sembuh dalam waktu 6 bulan dengan biaya 1 sampai 90 juta. Yang keempat, karis gigi. Terdapat 70% yang menderita penyakit tersebut. 50% diantaranya sembuh dalam waktu 6 bulan dengan biaya 400 sampai 700 ribu. Yang kelima, diare. Terdapat sekitar 15% yang menderita penyakit tersebut. 100% diantaranya sembuh dalam waktu 3 sampai 7 hari dengan biaya pengobatan 200 sampai 1,5 juta. Setelah diketahui identifikasi masalah, langkah selanjutnya adalah menentukan prioritas masalah. Yang pertama ada diabetes dengan nilai M2 karena terdapat sekitar 40% yang menderita penyakit tersebut. Nilai I 2,5 karena 20% diantaranya sembuh. Nilai V3 karena waktu penyembuhan dari penyakit tersebut adalah 3-4 bulan. Nilai C3 dengan biaya 1,5 sampai 2 juta. Dengan total 5 dan prioritas masalah 3. Kolesterol dengan nilai M3 karena terdapat sekitar 60% dari masyarakat menderita penyakit tersebut. Nilai I2 karena 25% diantaranya pulih. Nilai V4 karena penyakit tersebut dapat sembuh dalam kurun waktu 3-6 bulan. C. Biaya yang dikeluarkan rata-rata 1,5 sampai 2,5 juta dengan total 6 dan prioritas masalah 2. Kemudian ada TBC dengan nilai M1 karena terdapat sekitar 20% yang menderita penyakit tersebut dan I4 karena 17% diantaranya sembuh. V kita berikan nilai 5 karena penyakit tersebut dapat sembuh dalam waktu 6 bulan. C dengan nilai 5 karena
Biaya yang dikeluarkan mencapai 1 sampai 90 juta dengan total 4 dan prioritas 4. Karies gigi dengan nilai M3,5 karena terdapat 70% masyarakat diantaranya menderita penyakit tersebut. Nilai I4 karena 50% diantaranya sembuh. Nilai V5 karena penyakit tersebut dapat sembuh dalam waktu 6 bulan. Nilai C2 karena penyakit tersebut dapat sembuh dengan biaya sekitar 4-700 ribu dengan total 35 dan prioritas masalah 1. Kemudian ada diare dengan nilai M1 karena terdapat sekitar 15% yang menderita penyakit tersebut. I5 karena 100% diantaranya sembuh. V1 karena penyakit tersebut dapat sembuh dalam waktu 3-7 hari. C2 karena biaya yang dikeluarkan sekitar 2-1,5 juta dengan total 2,5 dengan prioritas 5. Setelah melakukan observasi suatu masalah penyakit di Desa Blawi, diperoleh prioritas masalah di desa tersebut, yaitu mengenai karies gigi dengan total 35. Adapun hasil dan pembahasan diperoleh data faktor eksternal penyebab karies gigi sebagai berikut. A. Karies gigi. Sebesar 50% anak memiliki karies dengan kategori tinggi, dan sebesar 50% memiliki karies kategori rendah. Hasil rata-rata satu anak memiliki 10 karies gigi. B. Pengetahuan. Responden dengan karies gigi rendah yang memiliki pengetahuan baik yaitu sebesar 59% dan pengetahuan buruk 41%. Sedangkan responden dengan karies gigi tinggi yang memiliki pengetahuan baik yaitu sebesar 35% dan pengetahuan buruk 65%. C. Sikap. Responden dengan karies gigi rendah yang memiliki sikap baik yaitu sebesar 76% dan sikap buruk 24%. Sedangkan responden dengan karies gigi tinggi yang memiliki sikap baik yaitu sebesar 71% dan sikap buruk 29%. D. Praktik atau tindakan. Responden dengan karies gigi rendah yang memiliki praktik baik yaitu sebesar 53% dan praktik buruk 47%. Sedangkan responden dengan karies gigi tinggi yang memiliki praktik baik yaitu sebesar 41% dan praktik buruk 59%. E. Lingkungan. Responden dengan karies gigi rendah yang memiliki lingkungan baik yaitu sebesar 59% dan lingkungan buruk 41%. Sedangkan responden dengan karies gigi tinggi yang memiliki lingkungan baik yaitu sebesar 53% dan lingkungan buruk 47%. F. Pelayanan kesehatan. Responden dengan karies gigi rendah yang memiliki pelayanan kesehatan baik yaitu sebesar 53% dan pelayanan kesehatan buruk 47%. Sedangkan responden dengan karies gigi tinggi yang memiliki pelayanan kesehatan baik yaitu sebesar 53% dan pelayanan kesehatan buruk 47%. G. Keturunan. Responden dengan karies gigi rendah yang memiliki keturunan baik yaitu sebesar 47% dan keturunan kurang baik 53%. Sedangkan responden dengan karies gigi tinggi yang memiliki keturunan baik yaitu sebesar 41% dan pelayanan keturunan kurang baik yaitu 59%. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis sebab akibat yang dirancang untuk mengungkap akar penyebab masalah yang kompleks yang terjadi di Desa Blawi. Yang pertama ada masalah terhadap manusianya itu sendiri, yaitu kurangnya tenaga kesehatan yang melakukan pengecekan. Kemudian yang kedua, metode, kurangnya sosialisasi dan pemberian informasi mengenai kesehatan gigi tidak tepat sasaran. Kalau dari segi materialnya tidak ditemukan. Kemudian yang keempat, yaitu dari segi mesinnya, yaitu kurangnya media informasi yang didapat diakses oleh masyarakat. Jadi seperti mesin-mesinnya mungkin susah untuk dikelola oleh masyarakat di Desa Blawi itu tersendiri. Kemudian dari segi keuangan, tidak ada anggaran khusus untuk pengecekan gigi secara rutin. Kemudian yang keenam, lingkungan, kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Jadi keenam ini itu adalah sebab akibat
yang dirancang untuk mengungkap akar penyebab masalah yang ada di Desa Belawi ini.